Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa ya teman-teman. Bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah di siang hari ini. Walaupun teman-teman ada di rumah dan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu, membawa pujian syukur kami. Bersama-sama kita mau katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami mau berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami mau datang padamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami mau berikan segalanya untukmu, Tuhan. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami mau taat dan setia hanya kepada-Mu, Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu, Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang teman-teman, masih semangat memuji nama Tuhan? Mari kita sama-sama nyanyikan
Tuhan Yesus baik. Mari kita gunakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom adik-adik, shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, dalam suatu situasi yang mencekam seperti ini ya, tapi kita perlu yakin bahwa Tuhan Allah yang selalu menyertai hidup kita. Dia gak pernah tinggalin hidup kita. Nah, hari ini kita mau dengar satu kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami tahu Tuhan, dalam situasi seperti ini kami perlu Engkau. Bahkan dalam situasi suka duka, kami juga perlu Engkau Tuhan. Kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Engkau hadir tengah-tengah hidup kami Tuhan, untuk menerangi jalan kami Tuhan. Roh Kudus, pimpin hati kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami bertumbuh dan menghasilkan buah, bahkan berkenan di hadapan-Mu, karena Engkau menikmati hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita mau sama-sama ngerti satu kebenaran firman Tuhan. Gak banyak kok, satu aja. Nah, pasti adik-adik tahu dan sering denger nih di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Iya tuh, sudah populer di telinga kita. Sudah dari kecil didengerin terus ya ayat ini ya. Kakak akan bacain buat kita ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi, kakak akan bacain. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, dari sini adik-adik
Pasti kakak yakin kita semua pasti ingin jadi populer. Siapa sih yang namanya nggak pingin ditulis? Siapa sih yang namanya nggak pingin ditulis di satu kayak orang penting gitu ya? Pasti orang mau dong. Pasti orang berbondong-bondong kepingin namanya ditulis, gitu kan? Karena orang pingin namanya dikenang. Nah, bukan berarti ya di batu nisan gitu ada tulisan nama ya, itu orang dikenang. Artinya orang itu kan berjasa. Nah, dari situ kita perlu tahu nih. Terus gimana sih biar kita itu bisa populer, tapi popularitas kita itu sesuatu yang bagus, bukan yang buruk. Ya, kita belajar di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini. Kalau adik-adik tahu di dalam kitab ini kenapa sih Paulus nulis ini? Paulus nulis ditunjukin ke si Timotius. Kenapa? Nih lo Timotius, kamu itu nanti jadi pemimpin. Bukan nanti ya, kamu sudah jadi pemimpin. Nah, Timotius ini diberi mandat wewenang buat memimpin gitu kan. Tapi jangan pernah ngerasa rendah diri. Jangan pernah kamu ngerasa bahwa kamu itu gak bisa. Jangan pernah ngerasa bahwa kamu itu perlu jadi yang rohani banget biar jadi pemimpin. Enggak. Tapi ketika kamu mau, itulah karakter satu pemimpin. Itulah karakter seorang pemimpin. Dimana dia mau untuk jadi pemimpin. Nah, waktu itu tugas Timotius itu menghadapi nih, biar orang-orang Kristen itu biar bisa menghadapi pengajar-pengajar sesat. Di ayat itu judulnya ada ditulis seperti itu. Dari situ sama nih Kak Elis. Kak Elis melihat adik-adik yang ada di rumah yang usianya masih jauh di bawah Pak Fama. Iya bener kan? Bahkan usianya juga lumayan jauh sama Kak Elis. Tapi sama kayak Paulus ke Timotius nih, sama juga kayak Kak Elis ke adik-adik yang ada di rumah. Meskipun engkau masih muda, tapi jangan ngerasa rendah diri. Karena sebenarnya Tuhan bisa membentuk kamu dan Kak Elis yang usianya masih jauh di bawah standar. Bahkan orang masih bilang, iya anak peyek. Usianya masih jauh gitu ya. Tapi Tuhan bisa membentuk kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Nah, di suatu tempat di Inggris gitu ya, Wales, ada seorang anak kecil. Nama anak kecilnya Mary Jones. Coba, siapa? Mary Jones. Bukan Mary Jones ya. Bisa sih dibaca Mary Jones, tapi nanti salah arti, jomblo ngenes gitu ya. Ya, tapi ini namanya Mary Jones. Jadi Mary Jones ini lahir pada tanggal 16 Desember 1784 gitu ya. Nah, Mary Jones, kenapa sih kok anak ini bisa terkenal? Coba adik-adik teman-teman cari di Google, pasti kan ketemu Mary Jones and her Bible gitu biasanya. Mary Jones and Story of Her Bible, apa seperti itu ya. Nah, kenapa anak ini rupanya jadi terkenal? Karena kisahnya dahulu itu Mary Jones ini kecil, masih anak kecil dulu. Masih berusia mungkin 7, 8, atau 10, 8, 9, 10 lah perkiraan seperti itu.
Tapi rupanya anak ini dari kecil orang tuanya sudah ngajarin dia nih, nah ini Alkitab penuntun hidup. Hidupmu tidak akan melenceng. Hidupmu akan ada dalam satu terang, jalan yang benar. Dari kecil sudah dicekoki gitu, sudah diberi pengajaran sama orang tuanya. Nah, akhirnya Mary Jones ini cinta. Kalau cinta, aku kepingin. Nah, waktu itu, wah, kalau usianya segitu harusnya saya bisa baca kan. Tapi di sana tidak ada sekolah. Akhirnya Mary Jones nggak bisa baca Alkitab, tapi suka nih suka dengar firman yang diajarin sama orang tuanya. Nah, dari situ timbullah keinginan, aku ingin punya Alkitab, aku ingin punya satu Alkitab buat aku bisa baca. Tapi sedih gak bisa baca rupanya anaknya. Nah, tapi anak itu tidak patah semangat. Meskipun dia muda gitu ya, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pingin ada sekolah dan pingin bisa baca, yang pertama. Yang kedua, aku kepingin punya Alkitab. Dari situ untuk mencapai keinginannya, rupanya Mary Jones juga bantu-bantu orang tua. Siapa yang suka bantu-bantu? Dikasihlah uang buat dia celengi gitu kan. Dia mau buat membeli Alkitab, dia mau buat sekolah biar bisa belajar. Nah, lambat laun rupanya celengannya sudah terkumpul nih. Uangnya sudah banyak, sepertinya cukup. Akhirnya dari perjalanan dari rumah ke tempat dia mau beli Alkitab itu cukup jauh. Tapi dia pingin, akhirnya dia lakukan itu, jalan terus dan bertemu seorang pendeta yang jual Alkitab. Tapi rupanya pendeta itu hanya punya satu, dan itu sudah diingini ada orang yang ingin membeli. Tapi waktu itu Mary Jones kepingin banget, tapi gak bisa. Dia sedih, tapi pendeta itu merasa bahwa sepertinya Mary Jones lebih layak untuk mempunyai satu Alkitab. Dari situ akhirnya pendeta itu memberikan. Kalau kakak gak salah namanya pendeta Charles. Nanti adik-adik bisa searching ya. Kepingin beli Alkitab, akhirnya dikasih satu-satunya Alkitab yang pendeta itu ada. Dari kisah ini, Mary Jones itu pejuang yang tangguh nih. Dia menjadi berkat buat orang-orang karena kisah ini. Kenapa? Dia menjadi teladan hidup di mana dia memperjuangkan untuk sesuatu yang benar, sesuatu yang berkualitas dalam hidupnya. Dia nggak mau buang-buang uang buat sesuatu yang nggak penting. Dan akhirnya dia populer. Dan ada lembaga Alkitab yang mencetak Alkitab akhirnya dari kisah ini. Alkitab yang banyak dan tersebar dimanapun sekarang. Nah, kisah ini ngajarin kita buat kita, yuk, walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih nih usianya masih di bawah 17 tahun gitu ya, atau di bawah 21 tahun gitu, tapi kita perlu jadi teladan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kan tidak dibolehin nih dianggap rendah karena engkau muda. Kenapa nggak dibolehin? Tapi di bawahnya ada kata-kata.
Ya nggak boleh kamu ngeremehin Timotius, nggak boleh kamu ngeremehin Elizabeth gitu ya. Tapi buatlah hidupmu ini menjadi teladan. Dikatakan apa? Jadilah teladan bagi orang percaya. Pertama disuruh tuh jadi teladan buat orang percaya. Orang percaya yang ada di sekitar kita siapa? Papa mama kita. Atau mungkin yang ada di sekitar kita yang lebih dekat lagi siapa? Saudara kita. Atau adik kakak kita, ya kan? Jadi teladan, tidak cukup sampai itu. Jadi teladan apa yang perlu dicontohin? Teladan apa yang perlu dilihatin sama orang biar orang itu percaya aku itu walaupun muda tapi aku jadi teladan. Dikatakan lagi, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pertama dikata, dalam perkataanmu. Ayo, yang suka di rumah itu menggunakan sosial media siapa? Pasti semua kan? Kakak yakin, kakak pun juga punya sosial media. Tapi apa yang kita lakukan dengan sosial media kita? Apa yang kita lakukan dengan Instagram kita? Apa yang kita lakukan dengan TikTok kita, ya kan? Apakah kita pamer? Apakah kita menjelekkan orang? Sekarang bukan perkataan lagi ya kalau sosial media, jari ya. Apakah kita ngerendahin orang atau temen? Atau kita mengejek, membuli orang lewat sosial media kita? Apakah seperti itu? Apakah cara seperti itu benar? Bahkan menebar hoax. Bukan seperti itu adik-adik. Ketika kita menggunakan sosial media, ketika kita berkata-kata sama orang, coba bayangin. Kalau orang itu sakit hati, kita nggak bisa merubah perkataan kita. Kalau orang itu ada dalam titik terendah, terus kita jelek-jelekin, kita nggak bisa rubah kata-kata kita. Tapi hendaklah kita jadi teladan nih. Sebelum kita berbicara, sebelum kita melakukan, kita koreksi. Kita berpikir dengan hikmat yang daripada Tuhan. Jadi kita perlu ngandalin Tuhan dalam kehidupan kita. Maka orang bisa lihat dari perkataan kita, dari tingkah laku kita menjadi berkat. Tapi juga jangan kita ngelakuin misalnya kita baik di sosial media, tapi rupanya tingkah laku kita nggak baik. Itu juga nggak boleh. Tapi hendaklah itu selaras, sama-sama berjalan bersama. Namanya integritas hidup, itu yang perlu dipertahankan. Kalau kita berkata iya, berarti kita iya lakukan. Tapi bukan iya aku mencontek. Oh, nggak gitu juga. Tapi kita perlu bilang, tidak, aku tidak mencontek dan tidak boleh dilakukan. Itu yang dinamakan jadi teladan. Dari pertama perkataan, yang kedua tingkah laku kita. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Itu dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, kiranya jadi teladan. Gak boleh iya tapi ternyata tidak dilakukan. Gak boleh juga tidak dilakukan, ternyata iya toh. Kalau di pepatah Jawa, yoyo boten kelakon gitu ya. Gak boleh seperti itu. Tapi lakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Itu yang dinamakan jadi teladan. Dari perkataan
kemudian dari tingkah laku, yang ketiga apa? Dari dalam kasihmu. Dalam kasih ini bukan cuman kasih, seringkali kita kayak ginian, gini minta, tapi ketika jadi teladan dalam kasihmu, kamu tuh seperti kayak gini, tanganmu seperti memberi, meskipun ya, kasih itu meskipun, kasih yang meskipun kamu dianiaya, tapi kamu tetap bisa mengasihi, itu yang namanya kasih. Meskipun kamu dibentak-bentak, tapi kamu masih bisa membantu. Meskipun kamu tidak dianggap, tapi kamu masih bisa mencintai apa adanya. Wis, cinta kok, cinta. Itu namanya kasih. Meskipun kamu sudah dirugikan, tapi kamu mendapatkan kasih. Kamu bisa memberi kasih. Karena ingat, terlebih dahulu Tuhan sudah memberikan kasih. Kasih yang gak terbatas, kasih agape yang Dia kasih. Kasih yang gak neko-neko, yang gak menuntut balasan loh. Ya kan? Nah, kiranya kasih itu sama kayak kasih adik-adik dan kakak. Kasih yang mau memberi tanpa mengharapkan satu imbalan. Ya, kita mau sama-sama belajar. Yang terakhir, dalam kesucianmu. Kesucian ini berkata seluruhnya. Nggak cuman apa yang kita pikirkan, tapi rupanya ada motivasi-motivasi kita yang perlu nih benar, yang perlu suci. Kadang kita kayak gini nih, wah, aku mau bantu orang, kayaknya orang itu perlu dibantu, biar aku nih kelihatan baik. Waduh, gawat. Coba adik-adik pikirin, motivasinya apa bantu orang? Biar dilihat baik? Coba. Atau biar nama Tuhan dimuliakan? Itu yang dibilang kesucian. Karena kita gak pernah tahu nih motivasi dalam hati kita, kecuali kita sama Tuhan kan. Mama kita, papa kita, gak ada yang tahu. Kalau kita mau bantu orang, kalau kita mau ngelakuin sesuatu, apa motivasi kita? Apakah kita ingin dipandang? Apakah kita ingin hidup kita ini dilihat baik? Atau apa? Atau biar nama Tuhan dimuliakan? Itu tergantung diri kita ya. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Di ayat yang ke-13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dikatakan apa sementara? Itu sampai aku datang, bertekun loh, sampai aku datang. Bertekun, dikatakan bertekun ini berarti bukan sampai sekarang tok gitu, bukan. Tapi kita mau jaga kehidupan kita. Kita mau jadi teladan kehidupan kita untuk orang-orang, supaya orang mengenal Kristus. Dan itu terus menerus, karena proses hidup itu gak mungkin cuma sebatas stop gitu. Tapi proses itu kadang naik, kadang turun. Kadang kita ada di tangga teratas dan tiba-tiba besoknya kita ada di tangga terbawah. Tapi di situ proses. Kita dari atas bawah, tapi kita perlu bangkit. Dan kita perlu kembali mengenal Kristus. Kita perlu kembali
untuk hidup, dibenarkan terus dan terus lagi. Jangan dari atas, bawah, sampai Tuhan panggil kita nggak bangkit. Jangan seperti itu. Tapi kita perlu bertekun terus-menerus mengalami proses bertumbuh, populer, mengenal Kristus, bahkan lebih lagi kualitas hidup kita itu dilihat. Sehingga apa? Tuhan menilai, Tuhan menikmati hidup kita. Nah, dari situ ya, katakan lagi, dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jadi nggak cuma kita belajar, tapi kita juga mengajar. Kita juga memberitakan satu kebenaran firman Tuhan. Kita juga menjadi saksi buat orang-orang. Jangan dipendem. Jangan firman itu ketika kita sudah terima, kita nggak mau bagikan. Jadi orang itu bisa jatuh dalam kesalahannya, tapi kita semakin egois. Kita mementingkan hidup kita sendiri, nggak gitu. Tapi kita juga perlu melihat, kita perlu awas diri. Kita perlu awas diri untuk melihat juga orang-orang di sekeliling kita. Biar juga orang itu dimenangkan sama seperti kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita mau lebih lagi jadi teladan. Kita mau kita populer yang berkualitas. Hidup yang bukan sesuatu yang dilihat saja. Bukan hal-hal yang jasmani. Tapi sesuatu yang berarti kekal. Sesuatu yang tidak fana. Yaitu hal-hal rohani. Dan hidup kita menjadi terang ketika ada Kristus dalam hidup kita. So, sebagai penutup, kakak rindu kita semua mengalami Kristus. Kita punya motivasi yang benar menjadi teladan buat sekeliling kita. Sehingga orang gak lihat umur kita, tapi orang bisa mengenal Kristus melalui hidup kita dan tidak meremehkan hidup kita lagi karena Kristus ada dalam hidup kita. Kakak rindukan untuk kita mengalami Kristus dalam setiap kondisi hidup kita, biar Kristus yang ada dan membangun hidup kita. Mari kita berdoa. Ucap syukur ya Bapa, hari ini firman telah selesai disampaikan. Biar Tuhan Engkau yang ada menaungi setiap hidup kami Tuhan. Kami tahu kami lemah tanpa-Mu. Oleh sebab itu kami perlu Engkau. Dan kami perlu sesuatu yang bernilai kekal. Yaitu Engkau saja Tuhan yang baru hidup kami. Pikiran, perkataan, kehendak kami selaras dengan kebenaran-Mu. Biar kami jadi teladan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Ucap syukur ya Bapa buat hari ini. Dan Engkau terus sertai kami dalam kondisi ini Tuhan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang mengalami beban berat Engkau yang beri keringanan Tuhan. Kami tahu kami berjalan bersama-Mu. Kami perlu Engkau dalam setiap hidup kami. Ucap syukur ya Bapa, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman tunas minggu ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui scan QR Code berikut ini. Persembahan kas gereja, persembahan perpuluhan, persembahan perluasan lahan gereja. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Stay safe, stay healthy. God bless you all.
Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita juga telah memanjatkan setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya walaupun kita masih di rumah, anak-anak Tunas, saya harapkan kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan, beribadah sungguh-sungguh walaupun kita dibatasi di rumah masing-masing. Dan hari ini kita akan menyelesaikan ibadah kita, dan jangan lupa untuk minggu depan kembali kita akan bertemu untuk beribadah di rumah masing-masing. Ya, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah yang boleh kami lakukan. Terima kasih Engkau boleh ada. Kami percaya Engkau memberkati kami melalui pujian penyembahan, melalui firman yang disampaikan. Dan biarlah Tuhan pujian penyembahan ini dan firman yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami, untuk kami menghadapi hari-hari kami yang mungkin hari-hari ini terasa sulit. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu. Kami percaya bahwa kami anak-anak Tuhan ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Sehingga dimanapun dan ke apapun yang kami kerjakan, bahkan ketika kami stay at home, kami percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata atas kami. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa diberkati, agar kami senantiasa boleh tetap memiliki sukacita, dan kami tidak merasa ketakutan, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, melimpah lebih lagi, dan terus mempertajam setiap karunia mereka. Kalau hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terus hadir di tengah-tengah kami, akan mengikuti di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh terus mengalami Tuhan, dan kami boleh semakin teguh beriman dan berpegang kepada kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah tunas kita pada hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita, mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan bersiap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya, dan Dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Dia memberikan engkau damai sejahtera yang tiada akan pernah berakhir dalam hidupmu. Dan damai sejahtera itu akan membawa engkau kepada pengharapan dan memberikan engkau kekuatan, sehingga engkau bisa melewati hari-harimu bersama dengan pertolongan tangan Tuhan. Berkat ini, terimalah. Biarlah ini menghidupimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.